Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah. Baik para hadirin dimanapun Anda berada, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan kepada tayamum. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang rukun daripada tayamum yang semuanya itu ada 5, sekarang kita masuk pada hal-hal yang membatalkan tayamum. Baik, ini adalah pembahasan terakhir dalam kitab Safinatun Najah yang membahas tentang masalah tayamum, yang ditutup dengan masalah kebatalnya tayamum. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelumnya kita mulai dengan pembukaan membaca surat Al-Fatihah agar yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini yang wala kuliyatin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya karena saya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun utawi iki kono fasal suniki mubtilatut tayammumi utawi pira-pira perkara kang batalake maring tayamum iku salah satu ono telu. Bab ini akan membahas tentang beberapa hal yang membatalkan pada tayamum, di mana hal-hal yang membatalkan pada tayamum itu semuanya ada 3. Yang pertama adalah ma abtalal wudu. Ma nyatane perkara abtal kang batalake apa ma'al wudu amare wudu. Yang pertama itu adalah segala hal yang membatalkan kepada wudu itu juga membatalkan kepada tayamum. Apa saja yang membatalkan kepada wudu? Seperti keluarnya segala sesuatu dari jalan depan dan belakang, itu pertama. Terus kemudian pertemuannya dua kulitnya orang laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar tanpa adanya penghalang. Yang ketiga itu adalah menyengaja atau menyentuh jalan depan ataupun jalan belakang. Itu adalah beberapa hal yang membatalkan kepada wudu. Jadi apabila itu terjadi bagi mereka yang sedang memiliki atau yang sudah melaksanakan tayamum untuk melaksanakan sholat, maka itu juga akan menjadi hal batalnya tayamum. Jadi kemarin sekali lagi yang membatalkan tayamum itu juga merupakan sesuatu yang membatalkan wudu. Gampangannya segala sesuatu yang membatalkan wudu yang kemarin sudah saya jelaskan semuanya ada 4, itu juga membatalkan kepada tayamum. Yang pertama itu adalah keluarnya sesuatu dari jalan depan dan jalan belakang. Kemudian kecuali mani. Kemudian yang kedua hilangnya akal, baik itu disebabkan tidur atau disebabkan mabuk, gila ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah bertemunya dua kulitnya orang laki-laki dan perempuan yang sama-sama besarnya dan yang bukan tergolong muhrim dan tanpa ada penghalang. Dan yang ketiga itu adalah menyentuh ke jalan depan dan jalan belakang menggunakan telapak tangan, bukan menggunakan bagian luarnya tangan. Jadi menggunakan telapak tangan. Itu adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Dan semua hal yang membatalkan pada wudu itu adalah merupakan hal yang juga membatalkan pada
tayamum. Itu yang pertama. Jadi segala hal yang membatalkan kepada wudu itu juga merupakan hal yang membatalkan kepada tayamum. Kemudian yang kedua itu adalah wariddatulan murtad. Wariddatulan murtad. Jadi kalau murtad itu juga batal tayamumnya. Jadi murtad keluar dari Islam itu juga menyebabkan batalnya tayamum. Kalau wudu tidak batal. Kalau wudu tidak batal. Dia punya wudu kemudian dia murtad, ya wudunya tidak batal. Dia tetap memiliki wudu. Karena batalnya wudu kan cuma ada 4 tadi itu yang saya sebutkan. Jadi tidak memasukkan riddah. Tapi kalau tayamum itu ditambahi dengan riddah ataupun murtad. Kemudian yang ketiga adalah, jadi batalnya tayamum itu ada 3, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah watawahumulan nyono alma amaring banyu in tayamum lamun tayamum sapa man li fardhi krana ora onone banyu. Jadi yang ketiga ini khusus bagi orang yang melaksanakan tayamum karena tidak adanya air. Jadi ketika dia memiliki prasangka adanya air, memiliki prasangka saja, misal dia memiliki prasangka adanya air karena mendengar ada gerojokan yang itu batal lah. Dia menyangka kalau itu adalah air, ternyata setelah dilihat itu tidak ada, tayamumnya batal, maka dia harus melaksanakan tayamum lagi. Jadi kalau tayamumnya bukan karena adanya air, karena tidak adanya air, ya enggak, karena ini hanya menyebabkan hanya tertentu bagi mereka yang melaksanakan tayamum karena tidak adanya air. Baik. Jadi intinya hal-hal yang membatalkan tayamum kalau di total semua itu ada 4, yaitu segala hal yang membatalkan kepada wudu kan semuanya ada 4, ditambah dengan riddah atau murtad, dan yang terakhir atau yang ketujuh itu ditambah dengan prasangka atau menyangka kalau adanya air, dengan catatan ia bertayamumnya dikarenakan tidak adanya air. Jadi kalau diperinci, pertama keluarnya segala sesuatu dari jalan depan dan belakang. Kemudian yang kedua hilangnya akal baik disebabkan tidur ataupun yang lainnya. Yang ketiga menyentuhnya, bertepunya dua kulitnya orang laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar tanpa adanya aling-aling atau tanpa adanya penghalang, dan bukan tergolong muhrimnya sendiri. Dan yang terakhir itu adalah, yang keempat adalah menyentuh jalan depan ataupun jalan belakang menggunakan telapak tangan. Itu berlaku baik laki-laki ataupun perempuan. Ditambah dengan lagi riddah, murtad atau keluar dari Islam, dan yang terakhir itu adalah memiliki prasangka kalau ada air bagi orang yang melaksanakan tayamum karena tidak adanya air. Jadi kalau orang yang melaksanakan tayamum karena sakit ataupun karena yang lainnya, karena sakit, karena takut penyakitnya lebih parah, itu tidak masalah walaupun dia sudah yakin adanya air, karena tayamumnya bukan dikarenakan tidak adanya air. Jadi untuk syarat yang terakhir yaitu memiliki prasangka adanya air itu hanya diberikan hanya tertentu bagi mereka yang melaksanakan tayamum dikarenakan tidak adanya air. Sekali lagi saya ulang, batalnya tayamum secara umum itu ada 3. Pertama, segala hal yang membatalkan wudu, yang semuanya itu ada 4. Kemudian yang kedua itu adalah riddah atau murtad, dan yang terakhir itu adalah menyangka akan adanya air bagi orang yang melaksanakan tayamum dikarenakan tidak adanya air. Baik, itu saja mungkin singkat pada pelajaran kali ini yang bisa kita bahas. Semoga besok kita bisa melanjutkan lagi pada bab tentang segala sesuatu yang bisa suci dari segala hal yang sifatnya najis. Jadi alladzi yadhharu an-najasat. Jadi sesuatu yang muncul dari sesuatu yang najis. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan bekal kita
kelak di akhirat. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi wa ala kulli salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.